Halo semua, perkenalkan nama saya Metio Wadirata dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pencatatan pada jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Namun sebelum membahas proses pencatatan, hal pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah persamaan dasar akuntansi itu sendiri yang memiliki rumus aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, aset merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Liabilitas adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain. Sementara ekuitas adalah hak terhadap aset perusahaan setelah dikurangi oleh utang. Nah, kita masuk pada proses pencatatan. Pada proses pencatatan ada dua akun utama. Ada expense account dan revenue account. Nah, expense account terdiri dari aset dan beban yang bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sementara revenue account terdiri dari utang dan modal yang berkurang di debit dan bertambah di kredit. Nah, yang termasuk aset itu ada kas, peralatan, perlengkapan, bangunan, dan piutang. Sementara utang, saya ada dua contoh, yaitu utang wesel dan utang gaji. Dan pada modal, ada beberapa hal yang berkaitan dengan modal, yaitu prive dan dividen. Modal sendiri dipengaruhi oleh pendapatan dan beban. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan, sementara beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Nah, kemudian mengapa beban bertambah di debit dan berkurang di kredit? Itu karena beban sifatnya mengurangi ekuitas atau mengurangi modal. Prive dan dividen juga sama seperti beban. Ia bertambah di debit dan berkurang di kredit. Prive adalah penarikan modal perusahaan oleh pemilik, sementara dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham perusahaan. Nah, oleh karena itu, keduanya sama seperti beban, bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, kemudian kita masuk pada jurnal umum. Nah, apa itu jurnal umum? Jurnal umum merupakan jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Pada jurnal umum biasanya terdiri dari jenis akun, saldo di kolom debit atau kredit, COA, chart of account, atau biasa kita kenal juga ref, yang merupakan nomor dari setiap akun, dan tentunya tanggal. Nah, oleh karena itu, jurnal umum harus disusun berurutan sesuai tanggal transaksi setiap akun. Selanjutnya, buku besar. Nah, buku besar itu apa sih? Buku besar merupakan kumpulan berbagai akun yang akan digunakan untuk meringkas transaksi keuangan yang telah dicatat pada jurnal umum. Jadi, kita membuat buku besar setelah kita menyelesaikan jurnal umum. Ada dua macam cara pembuatan buku besar, yaitu secara manual dan Excel. Nah, jika kita membuat buku besar secara manual, kita bisa menggunakan T-Ledger seperti pada contoh gambar kedua dengan debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Sementara jika kita menggunakan Excel, tentu kita harus membuat tabel. Seperti pada gambar pertama, terdiri dari keterangan, ref, dan kolom debit kredit, serta saldo. Nah, setelah membuat buku besar, kita selanjutnya membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri adalah buku yang berisi seluruh akun dan saldo pada waktu tertentu. Neraca saldo biasanya dibuat atau disiapkan pada akhir periode akuntansi. Jumlah saldo pada kolom debit dan kredit tentunya harus seimbang. Nah, biasanya setelah membuat neraca saldo ini kita bisa membuat laporan keuangan. Jadi,
urutan proses pencatatan adalah yang pertama jurnal umum, kemudian buku besar, dan yang terakhir neraca saldo. Ya, pada video bagian yang kali ini kita akan masuk ke pembahasan dan pembuatan jurnal umum beserta rumus-rumus yang kita gunakan untuk membuat jurnal umum serta database kali ini. Nah, tentu yang pertama kita punya database. Di sini ada keterangan yang berisi nama-nama akun serta ada COA yang berisi dari nomor-nomor akun. Di sini sudah saya siapkan untuk menghemat waktu. Yang pertama ada gabungan. Gabungan ini kita mau menggabungkan COA dengan keterangan. Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus concatenate. Cara penggunaannya tinggal ketik concatenate, buka kurung, X1, titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, dan X2. Kita bisa langsung coba. Yang pertama sama dengan concatenate. Langsung kita klik COA, lalu titik koma, tanda petik, spasi tanda petik, titik koma, lalu kita klik kas, tutup kurung. Ya, langsung keluar hasilnya 101 kas. Tinggal kita klik di pojok kanan bawah. Nah, semuanya tercopy. Nah, berikutnya adalah di jurnal umumnya. Di sini sudah saya siapkan tabel, tinggal kita data validation. Yang pertama tentu kita blok akun debit kredit. Lalu kita cari data. Lalu data validation. Nah, di sini kita allow list. Kemudian source-nya atau sumbernya kita ambil dari database yang sudah kita buat tadi. Di sini kita pakai kolom keterangan. Jadi kita blok kolom keterangannya. Di sini saya mungkin bloknya sampai bawah karena mengantisipasi jika ada tambahan akun. Tuh. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul tanda panah ini. Nah, dengan munculnya tanda panah ini kita sudah tidak perlu lagi untuk ketik satu per satu. Ya, sekarang kita masuk untuk pembahasan otomatisasi COA. Jadi di sini kita bisa cari nama akunnya, kemudian muncul secara otomatis di sini COA-nya. Ya, dengan rumus sama dengan if jika D3 ini sama dengan 0, kita cari sebelahnya dengan VLOOKUP. T3 titik koma. Nah, tabel array-nya berarti kita cari dari database. Di sini kita blok semua sampai bawah.
untuk mengantisipasi jika ada tambahan akun. Oke, kemudian titik koma lagi. Nah, indeks numbernya yang mau dicari kan coba, berarti dia ada di kolom kedua. Kita ketik 2 titik koma lagi. Nah, kita gunakan yang false, yang berarti exact, sehingga hasilnya adalah persis dengan apa yang ingin kita cari. False, kemudian kita kurung. Tuh. Kemudian selanjutnya, kita VLOOKUP lagi. Nah, di sini tadi kan sudah E3. Berarti sekarang kita cari yang lawannya. Berarti D3. Tinggal kita ketik di sini. D3 titik koma. Dengan cara yang sama kita blok semua di sini. Kemudian tadi yang dicari adalah coa, berarti ada di kolom kedua kita ketik 2 titik koma false supaya hasilnya sama persis dengan apa yang kita cari. Kemudian kurung tutup, kurung tutup lagi. Nah, supaya tidak turun, kita bisa string supaya nanti nggak kehilangan jejak saat coding ini mencari data. Di string di B dan D-nya. Sebelahnya juga. Sekarang kita enter. Nah, ini kan masih NA. Jadi sekarang kita coba, kita mau cast. Nah, langsung terganti. Tinggal kita copy sampai bawah. Nah, karena di sini masih NA, 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 gini kan tidak enak untuk dilihat. Jadi kita gunakan rumus if error. Titik koma, tanda petik, spasi tanda petik. Nah, if error ini artinya jika ada error, dikosongi saja. Sekarang kita enter. Nah, sudah kosong. Kita copy ke bawah. Nah, sudah hilang. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke pembahasan soal di jurnal umum. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal, yang pertama kita membahas akun full. Ini untuk sebagai alat bantu saja bagi kita untuk membuat buku besar dan neraca saldo nanti. Jadi, rumus yang digunakan untuk akun full ini sama seperti di COA. Tinggal kita copy dari sini ke sini. Tapi kolom indeksnya kita ganti 3.
Ini angka 3 di sini. Karena di database gabungan itu ada di kolom ketiga. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Di sini pada tanggal 1 September ada surat pernyataan setoran modal dari pemegang saham PT Maju Terus yang tertulis di sini Linaria sebanyak 100 juta secara tunai dan Pak Chandra juga 100 juta secara tunai ditandatangani. Maka kita tulis di sini karena ada tambahan modal berarti kas juga terpengaruh, kas bertambah. Jadi kita tulis 100 juta di kas. Nah, karena itu tadi surat setoran modal, otomatis modal juga bertambah. Modal. Nah, kas bertambah di debit karena kas termasuk bagian dari aset. Sementara modal bertambah di kredit. Sini keterangan mungkin bisa kita tulis setoran modal awal. Sekarang kita ke tanggal 2 hari berikutnya. Nah, pada tanggal 2 ternyata ada invoice dari PT Rukocan. Tagihan biaya sewa ruko untuk 2 tahun sebesar 48 juta. Di, di sini kita bisa tulis sewa dibayar di muka. Tadi nominalnya adalah 48 juta. Kita tulis di sini 48 juta. Kemudian di akun kredit, karena pada tanggal 2 ini bisa kita lihat hanya ada invoice, berarti termasuk utang. Di sini kita cari opsi utang sewa 48 juta. Ya, sewa dibayar di muka bertambah di debit karena termasuk aset, karena dibayar di muka. Jadi itu jadi aset kita. Dan utang bertambahnya di kredit seperti biasa. Kita beranjak ke tanggal 3. Nah, di tanggal 3 ini si pemilik dari PT Maju Terus ternyata beli asuransi dan sudah dapat invoice dan premium receipt atau penerimaan preminya. Berarti dia sudah bayar sebesar 36 juta di tanggal 3 September. Maka bisa kita tulis di tanggal 3 asuransi dibayar di muka. Dan di sini kita gunakan bank. Oh ya, karena dia bayarnya dari bank. Sebesar 36 juta. Nah, kenapa asuransi dibayar di muka bertambahnya di debit? Itu konsepnya sama seperti sewa dibayar di muka pada tanggal 2.
semua yang dibayar di muka itu menjadi aset kita. Jadi asuransi dibayar di muka bagian dari aset, makanya bertambah di debit. Bank Oya itu bisa kita anggap sama seperti kas, berkurangnya di kredit. Di sini bisa kita tulis pembelian asuransi. Kita ke tanggal 5. Ya, ini adalah bukti transfer dari pemilik PT Maju Terus ke Aman Insurance. Nah, pada tanggal 5 ternyata terjadi transaksi untuk pembelian perlengkapan yang sudah ditandatangani juga oleh pemilik toko. Dan ada kwitansinya. Berarti penjurnalannya kita kita bisa tulis di sini perlengkapan dan kas. Tadi nominalnya sebesar 2.200.000. Kalau kita tulis di sini 2.200.000. Keterangan bisa kita tulis pembelian perlengkapan. Nah, perlengkapan bertambah di debit karena ia termasuk aset, sementara kasnya berkurang di kredit. Karena kan dia beli, berarti dia mengeluarkan uang kas. Dan berikutnya ke tanggal 8. Nah, di tanggal 8 terdapat surat berita acara. Di sini acaranya adalah kesepakatan dan perjanjian bahwa PT Maju Terus ini sudah ada perjanjian dengan klien yang merupakan PT Lancar Jaya untuk menyelesaikan masalah perpajakan hingga Januari 2024. Dengan total biaya yang disepakati adalah 120 juta rupiah. Dan ternyata sudah ada kwitansi pembayarannya beserta bukti transfer. Maka penjurnalannya kita bisa ketik. Nah, pada tanggal 8 tadi sebesar 120 juta perjanjiannya. Berarti kita tulis di sini 120 juta tuh berarti. Kurang. Kemudian akun berikutnya adalah pendapatan jasa diterima di muka. 120 juta juga. Di sini kita tulis perjanjian pajak. Nah, gitu aja. Nah, kenapa Bank Oya ini bertambah di 120 juta? Karena kita sudah menerima pembayaran sebesar 120 juta via transfer. Kemudian pendapatan jasa diterima di muka
itu bertambah di kredit karena ia termasuk kewajiban. Kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah perpajakan dari PT tersebut. Kemudian kita ke tanggal 10. Nah, di tanggal 10 ternyata ada invoice untuk tagihan pembelian kendaraan dengan nominal 120 juta rupiah. Di sini saudara tanda tangannya. Ini adalah surat jalan barangnya dan ada kwitansi. Kwitansi di sini juga sebesar 120 juta dan bukti transfer 120 juta. Maka kita bisa jurnalkan lagi. Pembelian kendaraan berarti peralatan. Dan karena bayarnya melalui bank, berarti kita tulis bank. Oh ya, 120 juta. Di sini keterangan kita tulis pembelian kendaraan. Peralatan itu juga termasuk aset, maka ia bertambah di debit. Dan karena kita bayar, berarti kas atau kas di bank kita berkurang, maka ia berkurang di kredit. Karena kita beranjak ke tanggal 15. 15. Nah, tanggal 15 di sini ada kwitansi pembayaran dari PT Rukocan. Nah, PT Rukocan tadi merupakan PT yang kita sewa rukonya. Nah, berarti dia bayar 48 juta di tanggal 15. Maka penjurnalannya kita tulis di sini utang sewa. Akun berikutnya kas. Oh, pas di atas. Sebesar 48 juta. Ini bisa kita tulis pembayaran sewa ruko. Nah, di sini utang sewa, kenapa di debit? Karena utang kita berkurang, karena kita sudah bayar 48 juta. Nah, karena kita bayar, berarti kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit. Normalnya sih bertambah di debit. Baik, sekarang kita ke tanggal 17. Di tanggal 17 ada surat berita acara untuk PT Jaya Abadi. Hmm, Nah, PT Maju Terus sudah menyelesaikan kasus dari PT Jaya Abadi dengan sukses atau dengan berhasil. Dan ada invoice untuk PT Jaya Abadi untuk tagihan jasa kasus pajak sebesar 35 juta. Sudah ditandatangani. Di sini ada kwitansi. Tidak ada bukti transfer, berarti kas. Maka kita bisa tulis di tanggal 17, kas kita bertambah. Kemudian
kita dapat pendapatan jasa sebesar 35 juta. 35, 23. Sini kita tulis pendapatan dari kasus pajak. Nah, kas bertambah di debit karena kas itu termasuk aset tadi kita terima pembayaran, berarti kas kita bertambah. Dan pendapatan berarti di kredit. Karena ia termasuk, karena dia mempengaruhi ekuitas. Dan berikutnya kita ke tanggal 21. Oh, di tanggal 21 PT Maju Terus ini bayar tagihan PLN sebesar 2 juta, tapi ada admin bank sebesar 2.500. Berarti totalnya 2.002.500. Di sini ada admin bank, berarti ia bayar melalui bank. Berarti di sini kita bisa tulis beban utilitas. Beban utilitas, kemudian bawahnya bank. Oh ya, sebesar 2.002.500. Di sini juga 2.002.500. Keterangan bisa kita tulis pembayaran listrik. Nah, kenapa beban bertambah di debit? Karena beban itu sifatnya mengurangi ekuitas. Karena kita bayar, berarti kas atau kas di bank oh ya berkurang. Kas berkurang di kredit. Kemudian untuk tanggal 25. Di tanggal 25 ternyata ada slip gaji karyawan dengan nominal 5 juta rupiah. Dan sudah ditandatangani, berarti sudah dibayarkan. Maka penjurnalannya bisa kita tulis di sini beban gaji dan upah. Karena tidak ada bukti transfer, berarti kas. Sebesar 5 juta. Di sini kita tulis pembayaran gaji karyawan. Sama seperti beban utilitas, yang namanya beban itu sifatnya mengurangi ekuitas, berarti ia bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, karena kita bayar, berarti kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit, karena kas bagian dari aset. Kita beranjak ke nomor 28. Nah, di tanggal 28 ada tagihan jasa kasus pajak ke PT Abdi Jaya sebesar 30 juta. Dan ada kwitansi pembayaran tanggal 30. Bukti transfer, oh enggak. Iya, ada tagihan jasa kasus pajak
untuk PT Abdi Jaya di tanggal 28. Berarti karena hanya ada tagihan, berarti ini piutang. Piutang dan pendapatan jasa. Nah, ini boleh kita akui pendapatan karena kita sudah kerjakan dengan nominal tadi 30 juta. Berarti kita tulis di sini 30, 23, 23. Di sini juga 30 juta. Nah, piutang itu bagian dari aset, makanya bertambah di debit. Dan pendapatan adalah berpengaruh di ekuitas, jadi bertambahnya di kredit. Gitu. Kita masuk ke tanggal 30. Nah, tanggal 30 PT Abdi Jaya bayar 30 juta rupiah. Nah, ya berarti dia melunasi utangnya. Berarti bisa kita tulis di sini pembayaran tidak melalui bank berarti kas. Kas dan piutang sebesar 30 juta. Di sini juga 30 juta. Nah, kas adalah bagian dari aset, jadi bertambah di debit. Nah, piutangnya berkurang karena si PT Abdi Jaya sudah bayar. Piutang juga bagian dari aset, jadi berkurangnya di kredit. Kalau bertambah di debit. Nah, kita masuk ke transaksi berikutnya. Nah, di sini ada bukti transfer dari PT ke Bapak Chandra. Kita tahu bahwa Bapak Chandra tadi merupakan salah satu pemegang saham dari PT Maju Terus. Berarti 75 juta ini merupakan prive atau penarikan modal oleh Bapak Chandra. Berarti bisa kita tulis di sini prive. Dan di sini bank. Karena tadi melalui bank ya dikirimnya. Sebesar 75 juta. 23, 23. Di sini kita tulis penarikan modal oleh Bapak Chandra. Nah, oh iya yang atasnya pembayaran piutang oleh PT Abdi Jaya. Ah, di tanggal 30 harusnya. Kan, piutang oleh PT Abdi Jaya. Baik, di sini prive bertambah di debit karena prive itu sama seperti beban, sifatnya mengurangi ekuitas dari perusahaan.
Jadi ya bertambah di debit 75 juta. Dan Bank Oya ini merupakan rekening perusahaan. Karena ditarik modalnya, jadi berkurang uang di rekening tersebut dan berkurangnya di kredit sebesar 75 juta. Kita beralih ke transaksi berikutnya. Nah, transaksi berikutnya adalah laporan sisa perlengkapan. Di sini ada dokumen keeper yang berkurang, jadi tinggal 19 pieces, awalnya 20 pieces. Ada kertas HVS juga, 3 pieces. Nah, untuk mengetahui berapa nominal yang berkurang itu bisa kita cek di atas, sesuai dengan perlengkapan yang kita beli tadi. Di atas. Nah, dari yang awalnya 10 tinggal 7 tadi berarti berkurang 3. 3 kali 60, 180. Dan dokumen keeper berkurang 1, 20 ribu. Berarti 180 tambah 20, 200. Oke, berarti berkurang 200 ribu. Penjurnalannya di sini beban perlengkapan, di bawahnya perlengkapan. Sebesar 200 ribu. Di sini juga 200 ribu. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, beban mengurangi ekuitas, jadi ya bertambah di debit. Dan di sini perlengkapannya berkurang karena ada yang tersisa kan ini 19 pieces dan 7 pieces. Kita bisa tahu kalau itu berkurang. Di perlengkapan berkurang di kredit. Kalau bertambah di debit. Ya, selanjutnya saya akan membahas pembuatan buku besar beserta rumus-rumus yang akan digunakan untuk pembuatan buku besar. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tentu blok semua dulu jurnal umumnya dari atas sampai bawah. Kemudian kita insert, di sini ada pivot table, kita klik dan table atau range-nya sudah terisi secara otomatis, tinggal kita oke. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah komponen-komponen buku besarnya. Ada tanggal, nominal debit, kredit, beserta akun. Jadi bisa kita centang di sini tanggal, debit, kredit, akun. Nah, untuk membuat buku besar, akun ini harus kita pindah ke filter di atas ini. Nah, sudah. Kemudian kita blok di sisi sini, kita ganti ke accounting format. Home, lalu klik ini, accounting number format. Nah, sudah. Kemudian kita buat fieldnya dengan mengklik pivot table analyze. Di fields, item, and set. Lalu kita klik calculated field. Di sini kita mau buat saldo debit. Nah, formulanya kita menggunakan rumus if.
If debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, nol. Kemudian kurung tutup. Kita langsung, oke. Nah, di sini kan masih kosong ya, strip semua sampai bawah. Ya, itu karena ini belum kita ganti. Coba kita ganti ke kas. Nah, sudah ada nominalnya. Kita buat saldo yang kredit sekarang. Dengan cara yang sama, kita ke pivot table analyze. Kita pilih fields, item, and sets. Calculated field. Di sini kita bisa tulis saldo kredit. Rumusnya berarti sama if kurung buka kebalikannya. Debit lebih kecil dari kredit, maka kredit dikurangi debit. Jika tidak, nol. Kurung tutup. Kita klik oke. Ya, bisa kita lihat sudah jadi. Dan supaya lebih enak dilihat, di sini kita ganti fontnya warna putih. Nah, sudah. Mungkin di sini bisa kita ganti tanggal. Tanggal. Nah, karena yang pertama ini sudah jadi, kita tidak perlu repot-repot bikin untuk akun yang kedua. Di sini tinggal kita blok, Ctrl C, kemudian V. Sudah, tinggal kita ganti akunnya. Berikutnya ada Bank Oya. Ya, akan terisi secara otomatis. Ini bisa dijadikan putih agar mungkin bisa lebih bagus, lebih enak dilihat gitu. Tapi untuk menghemat waktu, tidak saya putihkan. Untuk bikin akun ketiga dan seterusnya sampai selesai akan sama, kita copy-copy saja. Akun berikutnya adalah akun piutang. Akun piutangnya nggak ada berarti. Akun keempat juga tinggal copy, paste. Akun berikutnya perlengkapan. Tinggal copy. Ada asuransi dibayar di muka. Saldonya 36 juta. Berikutnya ada sewa dibayar di muka. 48 juta. Ini juga tinggal di copy, paste. Peralatan.
Tinggal copy lagi, paste. Ada utang sewa. Kita masuk ke akun berikutnya. Sama Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita ganti sewa dibayar di muka 48 juta. Pendapatan jasa diterima di muka. Terakhir itu sampai utang sewa dan yang terakhir sewa dibayar di muka ini. Berarti yang ini bisa kita ganti saja ke modal saham-saham biasa. Iya. Karena yang sini tadi sudah sampai di utang sewa. Pendapatan saya terima di muka sudah. Oke. Kita langsung lanjut. Ya, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita pakai preview 75 juta. Ya, Ctrl lagi, paste. Setelah preview ada beban perlengkapan sebesar 200.000. Dengan Ctrl V. Setelah beban perlengkapan ada beban gaji dan upah. Kita copy lagi, V. Dan yang terakhir ada beban utilitas. Beban utilitas ada 2.500.000. Nah, kenapa muncul hashtag-hashtag begini? Itu karena kurang panjang kolomnya. Nah, berarti di sini bisa kita tulis buku besar. Buku besarnya sudah selesai. Untuk berikutnya berarti kita membuat neraca saldo. Nah, untuk membuat neraca saldo, yang pertama perlu kita lakukan adalah copy buku besar. Move or copy, move to end, create a copy. Oke. Nah, di sini yang kita perlukan hanya satu tabel saja, yang lain mungkin bisa kita delete.
Sini juga kita delete. Sini juga kita delete. Jadi tinggal ini. Nah, di neraca saldo berarti kita perlu pindah akun ke rows yang bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik kanan, expand collapse. Kita klik collapse entire field. Nah, seperti ini. Kemudian debit kredit yang di tengah ini kita tidak butuhkan karena yang kita perlu adalah saldo debit dan saldo kreditnya. Jadi ini bisa kita blok, kita klik hide. Nah, dari pivot table ini ternyata di sini tidak bisa kita totalkan atau tidak bisa kita jumlahkan saldo debit dan kreditnya. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus sum. Sum tab dari sini sampai sini. Kita klik enter. Di sisi kredit juga sama, kita pakai rumus sum. Kita tab dari sini sampai sini. Kita klik enter. Dan bisa kita lihat hasilnya balance. Nah, untuk grand total ini mungkin bisa kita hide juga. Supaya tampak lebih bagus. Ini juga mungkin bisa kita tulis di sini neraca saldo. Di sini mungkin bisa kita kasih warna put, Mas. Sekian pembahasan jurnal umum, buku besar, serta neraca saldo dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.